Selamat pagi, saudara-saudara. Halo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Kita mulai aja ya. Siap, Prof. Ya. Sekarang kita akan membahas lembaga jaminan kebendaan yang ada di dalam diri, yakni gade dan hipotek. Sesuai dengan sistematikanya, di mana gade itu diatur lebih dahulu dari hipotek, maka kita akan membahas lebih dahulu tentang gade. Kalau dicermati dengan seksama, sebenarnya Dewi dalam hal ini buku 2 mengenal lembaga jaminan kebendaan ada 2, yakni gade dan hipotek, itu tidak lain tidak bukan merupakan akibat lanjut dari dikenalnya penggolongan benda di dalam BW berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dulu kan sudah pernah saya sampaikan bahwa benda di seputar kita itu jumlahnya tak terhitung, ragamnya sangat beraneka. Mengatur benda seperti itu amat sangat sulit. Oleh sebab itulah, akhirnya pembentuk BW itu sesuai Mohon maaf, Prof. Tidak kedengeran, Prof. Oh iya. Nah, bagus. Saya diingatkan lupa, belum saya unmute. Baiklah, saya ulangi lagi kalau gitu. Kita sekarang akan membahas gade, yang merupakan salah satu jenis lembaga jaminan kebendaan yang dikenal oleh BW. Sebab kita tahu, di dalam BW itu, lembaga jaminan kebendaan hanya ada 2, yakni gade dan hipotek. Hadirnya gade dan hipotek di dalam buku 2 BW tidak lain tidak bukan sebagai konsekuensi lanjut adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak di dalam BW. Seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan, bahwa benda itu sedemikian dekat dengan eksistensi orang sebagai subjek hukum. Tetapi toh sosoknya benda yang ada di seputar kita, jumlahnya tidak terhitung. Ragamnya pun sangat beraneka. Mengatur benda dengan sosok seperti itu, jumlahnya tak terhitung, ragamnya sangat beraneka, itu tidak mudah. Oleh sebab itulah, agar supaya menormakan sosok benda yang tak terhitung dan ragamnya sangat banyak itu, pembentuk BW menggunakan keilmuan hukum lalu membagi-bagi benda yang ada di seputar kita itu menjadi beberapa golongan dengan masing-masing pasangannya. Sampai dengan saat sekarang, saya menemukan ada 10 golongan
pembagian benda yang dikenal oleh BW. Yang pertama, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Lihat pasal 503. Ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pasal 504. 3. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. 505. 4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Pasal 1131. 5. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 1160 Yongto 1163. 6. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Pasal 1694. 7. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. 537. Lalu benda yang menghasilkan dan benda yang tidak menghasilkan. Pasal 575. 9. Benda yang bertuan dan benda tidak bertuan. 519. Dan 10. Benda harta karun dan benda bukan harta karun. Jadi, dengan adanya 10 pembagian benda yang dikenal dalam BW itu, rasa-rasanya BW itu membagi benda sedemikian sempurna, sedemikian lengkapnya. Sehingga hal ini terkesan seolah-olah benar, bahwa pembagian benda di dalam BW itu sedemikian sempurna. Apalagi kalau itu kita bandingkan dengan pembagian benda yang ada di dalam hukum adat kita. Sebab dalam hukum adat kita itu membagi benda hanya satu. Benda tanah dan benda bukan tanah. Akibatnya di dalam hukum adat dikenal azas pemisahan horizontal. Yang mana hukum adat seperti ini beserta dengan azasnya, azas pemisahan horizontal dipakai oleh UPA. Bisa dilihat dalam pasal 5 UPA. Jadi kalau BW membagi benda yang saya ketemukan 10 golongan, hukum adat kita hanya satu saja. Sehingga terkesan, wah BW itu membagi benda sangat sempurna ya. Kalau saudara terkesan dengan pembagian benda di dalam BW yang sedemikian banyak, lalu disimpulkan itu sempurna, itu tidak benar. Tidak ada ceritanya. Undang-undang sempurna itu tidak ada ceritanya. Sebab bagaimanapun, suatu undang-undang itu dibuat oleh manusia, dan manusia itu tidak pernah sempurna. Sehingga cipta karyanya pun juga tidak mungkin sempurna. Apa buktinya? Kalau pembagian benda yang 10 tadi dianggap tidak sempurna, sebab di dalam perkembangan berikutnya muncul pembagian benda secara baru, yang mana tentunya belum diatur oleh BW secara eksplisit. Apa pembagian benda secara baru itu? Yakni benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar artinya benda itu didaftarkan dalam suatu register umum yang ditangani oleh suatu instansi tertentu. Sedangkan benda tidak terdaftar, ya berarti benda itu tidak didaftarkan dalam suatu register umum. Nah ternyata melihat pembagian benda secara baru seperti itu, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, ternyata benda terdaftar pada saat sekarang ini menduduki posisi yang sangat penting. Kita bergulat dengan benda terdaftar pada saat ini, rasa-rasanya lebih intens daripada pembagian benda lain yang ada dalam BW. Sayangnya, di samping benda terdaftar dan benda tidak terdaftar belum diatur dalam BW secara eksplisit, pemerintah Indonesia juga belum aware, belum AB, belum ada perhatian untuk mengatur secara khusus benda terdaftar dan benda tidak terdaftar ini. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia ini masih belum memperhatikan hukum benda secara intens. Sebab faktanya hukum benda nasional Indonesia itu belum muncul. Padahal di dalam alam kehidupan konkret, hukum benda di Indonesia itu masih dualistis. Ada yang tunduk pada BW, ada yang tunduk pada UUPA.
Dan kemudian ada pula benda yang tunduk pada aturan yang belum ada. Ya tadi, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar itu aturannya kan belum ada. Sehingga situasi hukum benda di Indonesia itu karena dualistis, maka ujung-ujungnya kepastian hukum tidak bisa diwujudkan secara utuh. Ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Sebab bagaimanapun, seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan, benda ini merupakan hal yang paling dekat dengan diri orang sebagai subjek hukum. Tanpa benda orang tidak bisa hidup. Tanpa benda orang tidak mungkin bisa melakukan kegiatan hidupnya sehari-hari secara efisien. Tidak mungkin. Tapi faktanya, hukum benda di Indonesia masih pluralistis. Ini merupakan suatu keprihatinan yang sudah barang tentu akan membawa akibat lanjut yang sangat panjang. Mengingat, bukankah benda itu merupakan objek daripada suatu transaksi? Aturan transaksi ada dalam buku 3BW. Sehingga ujung-ujungnya keadaan hukum benda yang pluralistis ini akan mengganggu aturan-aturan transaksi yang ada di dalam buku 3BW. Itulah keadaan hukum benda kita. Nah, kalau kita cermati, seperti yang saya katakan tadi, sampai dengan saat sekarang saya menemukan ada 10 pembagian benda di dalam BW. Ternyata yang paling penting, yang paling sentral adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ini merupakan pembagian benda di dalam BW yang sangat penting. Sehingga ujung-ujungnya karena sangat penting, mahasiswa kebanyakan kalau ditanya BW membagi benda ada berapa, yang ditunjuk ya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ya tentunya itu tidak tepat. Sebab BW itu membagi benda paling tidak saya temukan ada 10 golongan. Kalau dari 10 golongan itu kemudian disebutkan bahwa yang paling penting pembagian benda yang ada dalam BW itu adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Apa buktinya kalau penting? Buktinya pembentuk BW turun tangan sendiri untuk menetapkan apa yang tergolong sebagai benda tidak bergerak dan apa pula yang tergolong sebagai benda bergerak. Kita tahu pembentuk BW menetapkan sendiri yang tergolong sebagai benda tidak bergerak ada 3. 1, benda bergerak karena sifatnya. Karena sifatnya benda itu tidak bisa dipindah-pindah. Yang kedua, lihat pasal 506. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya. Ini juga merupakan suatu fakta yang melahirkan atau bisa dibuktikan bahwa BW mengenal apa yang dinamakan asas asesi. Lihat pasal 507. Suatu benda bergerak, manakala dilekatkan pada benda tidak bergerak oleh pemiliknya secara terus-menerus demi suatu tujuan tertentu, maka apa yang semula merupakan benda bergerak itu berubah nasibnya menjadi benda tidak bergerak. Dia mengikuti nasib benda yang dilekatinya. Karena benda bergerak itu dilekatkan pada benda tidak bergerak, maka dia berubah nasibnya menjadi benda tidak bergerak. Inilah cermin daripada asas asesi yang sangat terkenal di dalam BW. Di mana asas asesi ini kalau mau konsisten itu hanya ada dalam BW. UUPA tidak mengenal. Mengingat UUPA yang berlandas pada hukum adat tidak mengenal pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sehingga ujung-ujungnya asas asesi yang mestinya tidak dikenal. Yang ketiga adalah benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Itulah wujud benda tidak bergerak menurut pembentuk BW. Ada 3 jenis. Namun, kalau ketiga jenis benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan oleh pasal 506, 507, 508, ternyata itu terfokus pada tanah.
Jadi benda tidak bergerak ada 3 tadi, 506, 507, 508. Ternyata ketika pasal itu kalau dicermati terfokus pada tanah. Padahal kita tahu tanah itu seluk-beluknya sekarang diambil alih oleh UUPA. Sehingga menjadi pertanyaan, kalau konsisten untuk masa sekarang ini sudah tidak ada lagi benda tidak bergerak. Tidak ada. Cuma benda tidak bergerak itu kan diatur dalam BW 506, 507, 508. Yang fokusnya tanah. Kalau kemudian tanah diambil alih UUPA menggolongkan tanah itu sebagai benda tanah, bukan benda tidak bergerak. Sehingga ujung-ujungnya menurut saya bisa disimpulkan sebenarnya benda tidak bergerak untuk masa sekarang ini sesuai dengan hukumnya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa justru pasangannya, yakni benda bergerak. Itu masih populer. Nah, kalau UPA yang dilandaskan pada hukum adat membagi bendanya satu, benda tanah dan benda bukan tanah, maka yang ya taruhlah sangat dikenal oleh masyarakat benda tanah. Sedangkan benda bukan tanah itu tidak pernah terucapkan. Tidak pernah dikenal. Justru yang lebih dikenal adalah benda bergerak. Inilah suatu kepincangan dari hukum benda kita. Ini merupakan salah satu kepincangan dari hukum benda kita. Kalau BW mengenal benda bergerak dan benda tidak bergerak hilang. Tersisa benda bergerak. UPA, kalau dilandaskan pada hukum adat, kenal pembagian benda satu saja, benda tanah dan benda bukan tanah. Yang dikenal benda tanah. Benda bukan tanah tidak populer. Jadi sama-sama pincang. Dan ini merupakan sesuatu hal yang mestinya harus diakhiri. Nah, itu tadi merupakan salah satu bukti bahwasanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu penting. Maka pembentuk BW merasa perlu turun tangan sendiri untuk mengatur apa saja yang tergolong sebagai benda tidak bergerak. Ada 3 tadi, 506, 507, 508. Begitu pula untuk benda bergerak ditentukan sendiri oleh pembentuk BW. Ada 2, yakni benda bergerak karena sifatnya, lihat 509. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang, lihat 511. Nah, dari konteks semacam inilah memberikan suatu pertanda bahwasanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu penting, mengingat pembentuk BW secara langsung turun tangan untuk menentukan apa saja yang tergolong sebagai benda tidak bergerak dan apa saja yang tergolong sebagai benda bergerak. Kalau memang pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu penting, ini juga bisa ditelusuri bahwa dengan adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti itu membawa konsekuensi lanjut yang panjang dan rumit. Bahwa pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak di dalam BW ternyata membawa konsekuensi yuridis yang sangat panjang dan rumit. Di mana konsekuensi yang dikatakan panjang dan rumit itu? Ternyata pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu mempengaruhi banyak bidang. Misalnya pertama dalam bidang bezit. Maka perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak itu sangat mencolok. Yang kedua, dalam bidang levering. Dalam hal levering, ada perbedaan yang sangat signifikan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga, dalam bidang verjaring. Ini pun juga ada perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang keempat, dalam bidang bezwaring atau penjaminannya. Kedua benda itu, kalau dijaminkan, harus memakai lembaga jaminan kebendaan yang berbeda pula. Dan inilah yang akan kita bahas. Kalau benda bergerak dijaminkan, pakai lembaga gade. Kalau benda tidak bergerak dijaminkan, menurut BW pakai hipotek.
Sedangkan bidang yang kelima adalah bidang beslah. Ternyata menyita benda bergerak dan benda tidak bergerak itu harus berurutan sesuai yang ditetapkan di pasal 197 HIR. Nah, dari kelima bidang itulah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu kelihatan. Konsekuensi lanjutnya panjang. Bahkan konsekuensi lanjut itu juga rumit. Nah, dari situasi seperti ini, akhirnya kita bisa memahami kalau tadi benda tidak bergerak ini sekarang sudah tidak ada menurut hukum yang berlaku sekarang ini. Yang ada dan masih dikenal adalah benda bergerak. Sudah barang tentu hal ini sangat pincang. Begitu pula dalam UPA. Kalau yang menonjol itu adalah benda tanah, sedangkan benda bukan tanah tidak pernah ada ceritanya, jelas hal seperti ini menjadi sesuatu yang buram di dalam hukum benda Indonesia. Oleh sebab itulah belajar hukum benda pada saat ini harus hati-hati. Apalagi saudara nanti akan berprofesi sebagai notaris PPAT. Mau tidak mau urusan benda harus diperhatikan dengan cermat. Sebab kalau berurusan dengan benda yang kemudian dijadikan objek transaksi, di mana bendanya sendiri diatur dalam buku 2 BW yang amburadul untuk masa sekarang. Sebab ada benda yang tunduk pada BW, ada benda yang tidak yang tunduk pada aturan hukum di luar BW. Nah, benda semacam itu dijadikan objek transaksi yang tidak karuan begitu itu. Lalu aturan transaksinya ada di dalam buku 3. Yang sudah barang tentu, kalau sudah menyangkut masalah transaksi terhadap benda-benda yang ada di seputar kita yang sangat pluralistis seperti itu, tentunya kalau transaksinya harus dituang dalam akta otentik, saudara harus jeli. Kapan saudara akan membuat akta otentik terhadap transaksi yang dilakukan oleh para pihak? Apakah pakai baju notaris? Apakah pakai baju PPAT? Itu harus jeli. Jangan sampai saudara itu objeknya tunduk pada UUPA, saudara pakai baju notaris. Wah, ini ya payah. Jadi saudara harus mulai jeli mengenai kondisi hukum benda di Indonesia pada saat sekarang yang sifatnya pluralistis. Nah, karena adanya pluralisme hukum benda di Indonesia, maka ini akan mempengaruhi model-model transaksinya. Padahal aturan transaksi ada dalam buku 3 BW. Itulah sesuatu hal yang mestinya harus saudara cermati sejak dini. Nah, dari kelima bidang yang terpengaruh akibat adanya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, sesuai dengan materi yang kita bahas, ternyata bidang bezwaring dalam bidang penjaminannya antara benda bergerak dan benda tidak bergerak itu ternyata mempergunakan lembaga jaminan yang berbeda. Kalau tadi sudah saya sebutkan, benda itu dijadikan objek transaksi. Bendanya, aturannya masih pluralistis, aturan transaksinya ada dalam buku 3 BW. Situasi seperti ini sudah barang tentu akan mengganggu terciptanya kepastian hukum. Padahal kita tahu persis di dalam dunia bisnis namanya kepastian hukum itu juga sangat penting di samping keadilan.
karena dari bidang beswaring terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak mengenal lembaga yang berbeda, benda bergerak pakai gade, benda tidak bergerak pakai hipotek, maka yang lebih perlu lagi saudara cermati, suatu benda bisa dijadikan objek transaksi, termasuk ketika benda itu akan dijaminkan, maka benda itu harus memenuhi dua macam syarat. Benda yang dijadikan objek transaksi, termasuk dijaminkan, itu harus memenuhi dua macam syarat. Syarat yang pertama, benda itu harus punya nilai ekonomis. Yang kedua, hak milik benda itu dapat dialihkan. Sepanjang dua macam syarat ini terpenuhi, maka itulah benda yang akan dijadikan objek transaksi, termasuk untuk bisa dijaminkan. Seperti yang berulang-ulang sudah saya tegaskan, kita ini selalu berusaha mempunyai benda dengan status hak milik. Kita mengejar benda-benda yang kita butuhkan kalau bisa dengan label hak milik. Nah, ternyata dari definisi hak milik dalam pasal 570 BW memberikan suatu kesan bahwa pemangku hak milik itu bisa dengan leluasa melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda miliknya itu. Sehingga dari konteks ini muncul suatu adagium bahwa risiko atas suatu benda itu ada pada pemilik. Ini suatu adagium yang sangat kental bahwa risiko ada pada pemilik. Dan itu perlu kita pegang teguh. Akibat lanjutnya, dalam hukum jaminan timbul suatu adagium yang wenang menjaminkan sebuah benda hanyalah pemilik. Yang menang menjaminkan sebuah benda hanyalah pemilik. Dan ini sudah barang tentu terangkum dalam definisi hak milik dalam pasal 570 BW. Itulah adagium-adagium yang harusnya kita perhatikan. Apalagi adagium tersebut menjadi sedikit rumit kalau dikaitkan dengan benda bergerak. Coba benda bergerak ini merupakan jenis benda yang cara ngaturnya itu susah. Relatif lebih gampang itu mengatur benda tidak bergerak dalam BW itu. Benda bergerak ini susah diatur. Kalau toh ada aturannya, pasti sering mendatangkan kegamangan. Inilah sosoknya benda bergerak. Nah, kalau benda bergerak itu kemudian bila dijaminkan menggunakan lembaga jaminan gade, maka sekarang kita akan cermati lembaga gade ini. Sebab bagaimanapun benda bergerak kalau dijaminkan pakai gade, dan kita tahu gade itu dibuat kira-kira 180 tahun yang lalu, ternyata lembaga gade itu sampai dengan sekarang itu masih eksis. Lembaga gade itu sampai dengan sekarang masih eksis. Dan ditangani oleh PT Pegadaian Persero. Sehingga bisa dibilang ketentuan-ketentuan gade yang usianya hampir 2 abad itu, kalau sekarang ini masih beroperasi dan secara khusus ditangani oleh PT Pegadaian Persero, sudah barang tentu akan muncul beberapa kelemahan-kelemahan. Yang mana kelemahan ini harusnya tidak terjadi atau kelemahan itu harus segera ditutup. Bagaimana caranya? Agar supaya lembaga jaminan gade itu tetap bisa eksis dan selalu bisa menyertai perkembangan zaman.
Gade aturannya kalau dicermati itu sedikit itu. Aturan tentang gade itu sedikit. 1150 sampai 1160. Ya kira-kira hanya 12 pasal itu. Aturan tentang lembaga jaminan gade itu relatif sedikit. 1150 sampai 1160. Ya kira-kira 12 pasal gitulah. Sebaliknya, hipotek yang objeknya benda tidak bergerak, itu pasal yang mengatur hipotek jauh lebih banyak jumlah pasalnya. Ini merupakan perbedaan yang kadang-kadang mencengangkan. Kenapa kalau benda bergerak dijaminkan pakai gade, aturannya hanya sedikit. Tapi kalau benda tidak bergerak dijaminkan pakai hipotek, aturannya jauh lebih banyak dan lebih rinci. Ini mendatangkan suatu pertanyaan. Menurut saya, kenapa aturan gade relatif sedikit, sedangkan aturan hipotek jauh lebih banyak? Menurut pendapat saya, pertimbangan para kodifikator 180 tahun yang lalu itu menganggap gade yang objeknya benda bergerak, maka secara ekonomis benda bergerak itu nilainya relatif kecil. Karena dari segi ekonomis, kalau ditinjau dari segi bisnis, nilainya kecil, ya enggak usah diatur banyak-banyak, tambah ribet nanti. Dan lagi, benda bergerak yang nilainya relatif kecil itu kebanyakan dipunyai oleh golongan ekonomi lemah. Cincin, gelang. Kalau dulu, saya waktu kecil itu kadang-kadang sarung, kain batiknya ibu-ibu itu, kalau bahasa Jawanya namanya jarit itu bisa digadaikan ke PT Pegadaian itu dulu bisa. Sehingga karena nilai benda bergerak itu kecil dan itu kebanyakan dipunyai oleh golongan ekonomi lemah, maka kalau benda bergerak yang nilainya relatif kecil dan kebanyakan dipunyai oleh golongan ekonomi lemah, kalau dijaminkan aturannya ya jangan ribet-ribet gitu ya. Aturannya itu jangan terlalu memberatkan. Aturannya itu diusahakan ya sesederhana mungkin. Oleh sebab itulah, lalu ketentuan gade itu tidak banyak. Dan nanti ada bukti lain yang menganggap bahwa menggadaikan itu jangan terlalu ribet. Nah, supaya tidak ribet, aturannya ya dibuat sederhana dan jangan banyak-banyak. Sekarang kita cermati pasal-pasal yang mengatur gade ini secara pokok, yang notabene sekaligus menentukan ciri daripada lembaga gade itu sendiri. Aturan gade pertama-tama diawali oleh pasal 1150. Ternyata pasal awal ini, dalam pasal 1150 itu justru diberikan definisi daripada gade. Diberikan pengertian daripada gade. Yang intinya, gade adalah hak seorang kreditor atas suatu benda bergerak sehingga piutangnya akan lebih didahulukan pelunasannya daripada kreditor lainnya. Jadi pasal awal tentang gade ini, dari pasal 1150, di sana ditegaskan gade adalah hak seorang kreditor atas suatu benda bergerak sehingga piutangnya akan lebih didahulukan pelunasannya daripada kreditor lain. Nah, dari definisi pasal 1150 tentang gade ini, nanti ternyata bisa dijabarkan lebih jauh. Tapi sementara waktu, kita pahami pasal awal gade 1150, intinya
memberikan definisi tentang gade. Gade adalah hak seorang kreditor atau suatu benda bergerak sehingga piutangnya akan dilunasi lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lain. Nah, rupanya pemberian definisi tentang gade di dalam pasal 1150 ini merupakan suatu ilustrasi bahwa pembentuk BW itu menginginkan adanya suatu kepastian hukum. Sebab dengan memberikan definisi gade, juga dulu dengan memberikan definisi benda, maka pengertiannya tidak akan simpang siur, tidak akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, kalau bisa meredam perbedaan-perbedaan interpretasi, maka dengan sendirinya kepastian hukum itu bisa diwujudkan secara mantap. Sebab seperti yang berulang-ulang saya katakan, pasal-pasal di dalam buku 2 BW itu didominasi oleh Dwingenrecht. Ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan tidak bisa disimpangi oleh para pihak kendati dengan sepakat sekalipun. Ini tujuannya antara lain untuk menciptakan kepastian hukum. Berbeda dengan buku 3 BW yang bersifat terbuka, di mana pasal-pasalnya lebih banyak diwarnai oleh Rechtlenrecht, ketentuan hukum yang bersifat mengatur. Sehingga dengan sifat terbuka seperti itu, yang sendi utamanya adalah asas kebebasan berkontrak, maka buku 3 BW ini sebenarnya mengarah pada tujuan untuk menciptakan keadilan. Padahal sudah berulang kali juga sudah saya katakan, antara buku 2 BW dan buku 3 BW itu selalu bersinergi. Nah, kalau kedua buku itu bersinergi, buku 2 ingin menciptakan kepastian hukum, sedangkan buku 3 ingin menciptakan keadilan. Kalau keduanya bersinergi, maka tujuan hukum yang konvensional, kepastian hukum dan keadilan akan tercapai. Itulah definisi gade dalam pasal 1150. Ciri yang kedua, bahwa objek gade itu adalah benda bergerak. Hal ini bisa dideteksi lewat pasal 1150, 1152, Yongto 1167. Jadi objek gade itu adalah benda bergerak. Apa buktinya? Kalau gade itu objeknya benda bergerak, itu bisa dilacak dalam pasal 1150, 1152, Yongto 1167. Cuman pertanyaannya, dan ini sering kali pada waktu kuliah tatap muka, saya tanyakan, apa objek gade itu benda bergerak? Benda bergerak itu apa saja menurut BW? Saudara bisa jawab. Benda bergerak itu apa saja menurut BW? Apa saja? Menurut BW, benda bergerak itu apa saja? Siapa berani jawab? Masuk kali sore. Apa saja yang tergolong sebagai benda bergerak itu menurut BW? Masa ada yang berani jawab sih? Ya, ayo Mas Ayat Umar, jawaban. Saya takut salah, Prof. Seperti surat berharga, saham-saham, perhiasan, dan lain sebagainya. Wah, nek iki tak turuti, Mas. Sampeyan sedino tak enteni gak barbar, Mas. Anting-anting, cincin, gelang, kalung, tak enteni sehari penuh, gak akan selesai. Kan saya tanya, apa saja yang tergolong sebagai benda bergerak menurut BW? Nah ini mestinya saudara kan harus bertumpu pada normanya.
509. Lah menurut normanya benda bergerak itu hanya ada 2, yakni benda bergerak karena sifatnya, karena memang benda itu bisa dipindah-pindahkan. Dasarnya 509. Yang kedua adalah benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Lihat pasal 511. 511. Gitu loh. Kita Ya, ini sekolah hukum itu kan belajar normanya, bukan belajar fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial itu memang sebagai pendukung. Nah, kalau misalnya saudara sudah menjawab gelang, kalung, oh itu saya tunggu sehari ya tidak bakalan selesai. Ya, orang hukum yang pelajari normanya. Seoptimal mungkin kita sebutkan norma itu sebagai dasarnya. Sehingga kalau saya ini mengatakan ada berapa golongan benda bergerak menurut BW, kalau saudara sudah menjawab lewat pasal 509, 511, ya sudah saya diem. Beda. Kalau tadi saudara menjawab kalung, gelang, tantai ini mas, 1 hari 1 malam lah agak bar. ya Prof. Ya. Jadi harus piawai kita ini. Nah, benda bergerak ini kalau mau diulur lebih jauh, memang bisa mencakup dan meliputi benda bergerak wujud dan benda bergerak tak berwujud. Padahal kita tahu persis kan, pembagian benda selain benda bergerak dan benda tidak bergerak, 504 ada pula benda berwujud dan benda tak berwujud, 503. Lalu rupanya kedua penggolongan benda itu saling berpilin. Ada benda bergerak yang berwujud, misalnya gelang, kalung. Ada benda bergerak tak berwujud, misalnya piutang. Dan itu secara implisit ataupun secara eksplisit diatur oleh BW itu. Itu ciri pokok yang kedua. Ciri pokok yang ketiga dari GADE itu, kita bisa bertumpu pada diagram yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu. Ya. Ciri yang ketiga, bahwa hak GADE tergolong sebagai hak kebendaan. Dalam diagram yang saya berikan contoh kan hak hipotek. Hak hipotek merupakan hak kebendaan. Hak GADE pun juga begitu, itu tergolong sebagai hak kebendaan. Tapi apa buktinya? Kalau hak GADE itu merupakan hak kebendaan, ternyata hak GADE tergolong sebagai hak kebendaan yang diatur dalam pasal-pasal GADE itu hanya dinyatakan secara implisit. Hak GADE sebagai hak kebendaan, pasal-pasal dalam GADE hanya mengatur secara implisit. Jadi tersembunyi. Kalau tersembunyi berarti kita harus membongkar. Membongkarnya ya pakai analisa seperti dalam diagram. Hak GADE merupakan hak kebendaan hanya ditentukan secara implisit. Yakni 1, dalam pasal 1150. Definisi GADE tadi. Kan definisinya GADE adalah hak seorang kreditor atas suatu benda bergerak sehingga piutangnya akan lebih didahulukan. Berarti dalam definisi GADE tadi ada unsur preferensi. Inilah yang membuktikan bahwa hak GADE itu tergolong sebagai hak kebendaan. Sebab dalam pasal 1190 itu tertuang ciri preferensi. Dan preferensi itu
hanya ada melekat pada hak kebendaan. Yang kedua, selain pasal 1150, ada pasal 1152 ayat 3 BW. 1152 ayat 3 BW. Di mana di situ intinya ditegaskan kreditor gade dapat menuntut kembali benda gade di tangan siapapun benda itu berada. Kalimat ini mencerminkan adanya apa? Kreditor gade dapat menuntut benda gade di tangan siapapun benda itu berada. Bagaimana pemahaman saudara? Kalau dikatakan bahwa 1152 ayat 3 itu merupakan hak kebendaan apa? Apa? Ya? Yang banter lu Mas. Apa? Droit de suite, Prof. Iya, droit de suite. Karena dalam pasal 1152 ayat 3 seperti itu yang dikatakan bahwa kreditor gade dapat menuntut kepada gade di tangan siapapun benda itu berada. Berarti di situ tercermin adanya asas droit de suite. Dan kita tahu droit de suite itu hanya melekat pada hak kebendaan. Droit de suite itu hanya dipunyai, ciri droit de suite itu hanya dipunyai oleh hak kebendaan. Hak pribadi kan tidak ada. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa hak gade itu merupakan hak kebendaan. Inilah yang saya katakan bahwa hak gade tergolong sebagai hak kebendaan, tapi hanya dinyatakan secara implisit. Pasal yang menyatakan hak gade merupakan hak kebendaan secara implisit, itu bisa dideteksi lewat pasal 1150 dan 1152 ayat 3. Inilah sulitnya belajar hukum itu. Yang kadang-kadang memang kita harus putar otak, putar logika. Sebenarnya Prof, ciri-ciri, ya. boleh bertanya, Prof? Silahkan. Ya, berarti di dalam hak kebendaan gade ini, Prof, pasal 1131 BW itu tidak dapat diimplementasikan ya, Prof? Mas, kalau dari diagram, kalau kreditor punya hak gade, itu jaminan umum atau jaminan khusus, Mas? Umum. Hah? Khusus, Prof, sorry. Iya, kreditor. Ya jelas jaminan khusus, agunan. Apakah terciptanya agunan itu berarti menyimpangi pasal 1131? Terciptanya menyimpangi. Apakah dengan terciptanya agunan itu berarti menyimpangi pasal 1131? Tidak. Kan yang sudah ada. Wah. Saudara ini diberi diagram enggak mudeng. Iya, Prof, bingung saya di posisi. Saya dulu kok enggak mau tanya, sekarang udah lanjut begini baru bingung. Agunan itu merupakan jaminan khusus, ya kan? Ya. Nah, di dalam BW dikenal jaminan umum. Aturannya dalam pasal 1131. Lah kalau ada jaminan umum, kemudian muncul jaminan khusus, berarti pasal 1131 itu kan bisa disimpangi. Oke. Lah kalau bisa disimpangi, berarti pasal 1131 itu posisinya sebagai reh, ketentuan hukum yang bersifat mengatur. Ya, Prof. Walaupun dia terletak dalam buku 2 BW. Kan sering saya katakan bahwa dalam buku 2 BW didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang berposisi sebagai doing and reh. Ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dikatakan dominasi kan bukan seluruhnya. Berarti di dalam buku 2 BW itu ada pula ketentuan-ketentuan yang berposisi sebagai reh antara lain pasal 1131.
Karena pasal 11.31 yang mengatur jaminan umum ternyata pembentuk BW membuka dimungkinkannya dibuat jaminan khusus. Siapa yang bisa membuat jaminan khusus? Ya para pihak. Kalau memang harus ada jaminan khusus, lalu dibuat suatu perjanjian asesor yang tentunya dilandaskan pada kata sepakat. Nah, kalau begitu, para pihak itu sebenarnya sepakat menyimpangi pasal 11.31. Oke, Kalau paham. ditilik pasal 11.31 ada dalam buku 2 BW, wah ini bukan dwelling and reh kalau begitu, kalau bisa disimpangi. Berarti dia regel and reh. Lalu, kalau ini regel and reh, mengingat dia ada di kandang buku 2 BW, pasal 11.31, yang mengatur jaminan umum, saya katakan berposisi sebagai regel and reh, tapi dia bermukim di kandang buku 2 BW. Buku 2 BW sebagai kandangnya itu bersifat tertutup. Oleh sebab itulah pasal 11.31 yang tergolong sebagai regel and reh karena dia masuk dalam kandang buku 2B yang bersifat tertutup, maka akhirnya berlakulah peribahasa. Masuk kandang kambing harus mengembik, masuk kandang sapi harus menguak. Oleh sebab itulah, walaupun pasal 11.31 itu merupakan regel and reh, ketika disimpangi oleh para pihak demi terwujudnya jaminan khusus berupa agunan, ternyata meskipun disimpangi, pasal 11.31 itu tidak lenyap dari tata hubungan para pihak. Tidak. Ini berbeda dengan regel and reh yang ada dalam buku 3B. Begitu disimpangi, ketentuan tersebut lenyap dari tata hubungan para pihak. Kalau 11.31 tidak. Meskipun disimpangi, dia hanya sekedar mundur selangkah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk menciptakan benteng baru berupa agunan atau jaminan khusus. Kalau saudara baca buku saya, udah pasti ngerti itu. Iya, Prof. Ini saya uraikan dalam buku saya memang jelimet itu. Dan mungkin ada orang berbeda pendapat. Tidak apa-apa. Mau saya tunggu kok. Kalau ada orang yang berbeda pendapat, 11.31 itu bukan regel and reh, tapi dwelling and reh, monggo. Sekarang apa argumentasinya, gitu aja. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa pihak lain akan berbeda pendapat. Silahkan, tidak apa-apa. Ilmu itu begitu. Ilmu itu hidup karena adanya perbedaan pendapat. Namun yang penting itu adalah argumentasinya. Saudara, ini sudah saya berikan diagram supaya lebih mudah. Rincian diagram itu bagaimana sudah saya tuangkan dalam buku saya. Ya, memang mahasiswa sekarang itu beda dengan saya dulu. Mahasiswa sekarang itu misalnya malam minggu punya uang, ngajak pacar, lihat film yang di Premier, satu tiket 100.000, Iya, dua orang 200.000, enteng saja ngeluarin 200.000, nggak mikir. Tapi 200.000 untuk beli buku, nanti dulu. Ini loh susahnya itu. Jadi ujung-ujungnya ya ilmu itu memang mahal. Karena mahal, ya nggak mau beli. Nah, padahal ilmu ini kalau dibeli itu untuk selama hidup. Uang 200.000 misalnya itu untuk beli buku itu merupakan harta saudara selama hidup. Tapi kalau 200.000 belikan tiket 2 jam hilang. Jadi kadang-kadang logika seorang mahasiswa itu kadang-kadang saya juga tidak ngerti. Apain ya? Beli tiket malam minggu 200.000 belum lagi camilannya, wah bisa mencapai 400.000. Enteng aja. Ya maklum masih pacaran ya berapapun ditomboi ya. Tapi beli buku nanti dulu. Padahal beli buku sekali beli, baca, paham untuk selama hidup itu. Ya itulah. Zamannya sudah berbeda.
Ya, itulah ciri yang ketiga ya dari Gade. Ciri yang keempat, ini ciri yang penting ini. Bahwa di dalam Gade itu ada pola yang disebut di dalam Gade ada pola yang disebut pola Inbesitstellung. Jadi yang keempat dari Gade itu adalah adanya pola Inbesitstellung. Artinya, objek Gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh di dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Dalam Gade ada pola Inbesitstellung. Artinya, objek Gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Ciri semacam ini hanya ada dalam Gade. Dalam hipotek, tidak. Inilah yang membedakan antara lain Gade dan hipotek. Ini kita hanya bicara dalam ruang lingkup BW ya. Makanya lembaga jaminan kebendaan dalam BW kan hanya ada dua, Gade, hipotek. Nah, ternyata Gade dan hipotek itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang mencolok, yang signifikan. Kalau Gade, berlakulah pola Inbesitstellung. Objek Gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk ditaruh di dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Pola semacam ini tidak dijumpai di dalam hipotek. Sebab kalau dalam hipotek, objek hipotek itu tetap dikuasai oleh debitor. Nah, pola Inbesitstellung seperti ini ternyata mencerminkan beberapa corak bahwa pola Inbesitstellung seperti ini ternyata merupakan syarat untuk menentukan keabsahan Gade. Jadi pola Inbesitstellung ini merupakan corak untuk menentukan keabsahan Gade. Sebab kalau misalnya objek Gade itu tidak ditarik dari kekuasaan nyata debitor, berarti tetap dikuasai debitor, tidak ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati, maka Gade itu batal demi hukum. Itu corak pertama, Inbesitstellung. Bahwa Inbesitstellung merupakan syarat keabsahan Gade. Corak yang kedua, dengan adanya pola Inbesitstellung, memberikan pertanda bahwa disitulah azas publisitasnya Gade. Sebab azas publisitas itu merupakan salah satu ciri daripada hak kebendaan. Dulu kan pernah saya singgung. Ciri-ciri hak kebendaan yang saya soroti hanya 4. Itulah yang saya anggap penting. Mutlak, droit de suite, prioritas, preferensi. Itulah yang saya soroti karena itu yang terpenting. Tapi bukan berarti bahwa ciri hak kebendaan hanya 4 itu. Tidak. Banyak ciri-cirinya hak kebendaan itu. Antara lain, bahwa di dalam hak kebendaan itu ada asas publisitas. Bahwa peristiwa itu, peristiwa terjadinya Gade, publik
wajib tahu. Kenapa publik wajib tahu? Bukankah benda gade itu semula ada dalam ruang lingkup pasal 1131? Semula. Objek gade itu semula ada dalam ruang lingkup pasal 1131. Berarti benda gade itu ketika masih ada dalam ruang lingkup pasal 1131, itu dipergunakan untuk menjamin seluruh kreditornya, debitor. Kan jaminan umum. Kalau kita kembali pada diagram, bank tidak suka kalau hanya jaminan umum. Maka salah satu benda miliknya debitor itu ditarik dari kungkungan pasal 1131 untuk dijadikan jaminan khusus. Nah, ketika ditarik dari kungkungan pasal 1131 dan secara khusus dijadikan agunan, maka ini harus diumumkan kepada publik supaya publik tahu, oh, harta bendanya debitor itu semula 10. Lalu ternyata 1 ditarik, dijadikan jaminan khusus. Sehingga sekarang hartanya debitor tinggal 9. Itulah yang dikungkung oleh pasal 1131 sebagai jaminan umum. Nah, yang 1 yang ditarik, itu tidak lagi dalam kungkungan pasal 1131, tapi dijadikan jaminan khusus untuk kreditor yang khusus pula. Nah, peristiwa semacam ini harus dipublikasikan. Nah, di dalam gade, pola publikasi itu diwujudkan dengan pola Inbesitzstellung. Benda gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Jadi, kembali lagi pada adagium hukum jaminan, ketika benda gade ditarik dari kekuasaan nyata debitor, untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor, inilah yang paling umum, atau ditaruh di dalam kekuasaan nyata pihak ketiga yang disepakati, boleh saja. Saat kreditor menarik dan kemudian menaruh objek gade dalam kekuasaan nyata kreditor, bukan berarti kreditor itu menjadi pemilik objek gade. Tidak. Sudah berulang-ulang kali saya katakan, benda kalau dijaminkan, hak miliknya tetap ada pada debitor. Sehingga meskipun objek gade yang merupakan benda bergerak itu ditarik dari kekuasaan nyata debitor dan ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor, bukan berarti kreditor itu lalu menjadi pemilik objek gade. Tidak. Lalu kenapa kok ditarik dalam kekuasaan nyata kreditor? Ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor. Meskipun itu bukan berstatus sebagai hak milik. Tidak lain tidak bukan demi memberikan perlindungan hukum kepada kreditor. Sebab kalau benda gade itu tetap dibiarkan dikuasai oleh debitor, benda gade yang merupakan benda bergerak itu kan mudah sekali untuk diasingkan. Ya kan? Cirinya benda bergerak itu kan mudah sekali untuk diasingkan. Dijual, gampang. Disewakan, dipinjamkan, ditukarkan dengan benda lain itu gampang sekali. Nah, kegampangan semacam ini harus dipangkas. Caranya memangkas, ya ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor. Sehingga kalau dana pinjaman sudah dialirkan dari kreditor kepada debitor, debitor sudah menikmati dana pinjaman, dia tidak bisa mengasingkan objek gade, tidak bisa. Karena sudah tidak di tangannya lagi. Mau jual, tidak bisa. Mau menggadekan ulang, tidak bisa. Mau menukarkan dengan benda lain, tidak bisa. Itulah
antara lain fungsinya in Besitzstellung. Dan sekaligus pola in Besitzstellung itu merupakan asas publisitas dari Gade. Mengingat Gade itu merupakan hak kebendaan. Di mana hak kebendaan itu cirinya banyak, antara lain salah satunya adalah asas publisitas. Oleh sebab itulah, dalam buku saya, dan itu menurut konsep saya yang saya temukan, saya sebut asas publisitas dalam Gade itu saya namakan sebagai asas publisitas abstrak. Nanti berbeda dengan asas publisitas dalam hipotek. Beda. Dengan pola in Besitzstellung itu, menurut saya, inilah yang kemudian saya sebut berdasarkan pemikiran saya dengan istilah asas publisitas abstrak. Jadi ingat-ingat bahwa benda ketika ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor bukan dalam rangka levering. Meskipun perbuatannya sama. Benda itu oleh debitor diberikan kepada kreditor. Bahasa Jawanya diulungkan kepada kreditor. Tapi pemberian, menyerahkan semacam itu, diberikannya semacam itu, bukan dalam rangka levering. Tapi itu dalam rangka in Besitzstellung. Karena itu bukan dalam rangka levering, maka hak milik objek Gade itu tidak berpindah kepada kreditor. Hak milik objek Gade itu tetap ada pada debitor seperti ada giem hukum jaminan. Suatu benda manakala dijaminkan hak miliknya tetap ada pada debitor. Kenapa benda ini harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor kemudian diberikan ke dalam kekuasaan nyata kreditor? Supaya debitor terhalang untuk bisa mengasingkan benda tersebut. Dia terhalang, tidak bisa jual. Dia terhalang, tidak bisa menukarkan dengan benda lain. Itulah fungsinya in Besitzstellung sebagai salah satu karakteristik daripada Gade. Bisa paham ya? Nanti jangan-jangan waktunya habis ini. Oh, belum. Sampai jam berapa ya kita? Aku lupa terus sih waktunya. Sampai jam berapa? Sampai pukul 9:10, Prof. Oh ya, masih lama. Nah, itulah ciri yang keempat. Jadi ingat-ingat, pola in Besitzstellung, objek Gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Penarikan objek Gade seperti itu bukan dalam rangka levering. Oleh sebab itulah, hak milik objek Gade tetap ada pada debitor. Lalu kreditor punya apa? Kalau dia tidak mempunyai hak milik atas benda Gade, dia hanya punya hak kebendaan atas objek Gade. Apa wujud hak kebendaan kreditor atas objek Gade? Wujudnya berupa hak Gade. Inilah, di dalam satu benda ada dua macam hak kebendaan. Objek Gade itu hak miliknya ada pada debitor. Di atas hak milik objek Gade, kepunyaan debitor ditumpangi, ditindih hak Gadenya kreditor. Jadi
pada satu benda bisa saja bertumpuk lebih dari satu hak kebendaan. Nah, buktinya itu. Kalau saya ngutang ke PT Pegadaian Persero, lalu saya lepas cincin permata saya berikan ke PT Pegadaian Persero, pemberian saya berikan, saya ulungkan itu bukan dalam artian levering. Nah, meskipun sekarang sudah saya serahkan, saya berikan kepada PT Pegadaian Persero, hak miliknya tetap ada pada saya. Sedangkan PT Pegadaian Persero di atas cincin permata itu, yang hak miliknya ada pada saya, ditumpangi, ditindih hak gadainya PT Pegadaian. Itulah ciri yang keempat. Dan pola in Bezitzstellung ini harus saudara pahami betul. Tadi saya katakan, pola in Bezitzstellung itu karakteristiknya juga sebagai pola in Bezitzstellung itu tidak dilakukan, dalam arti objek tetap dikuasai debitor, maka perjanjian jaminan gadai itu batal demi hukum. Yang kelima, ini sebenarnya merupakan suatu ciri umum. Ciri yang kelima ini sebenarnya merupakan ciri umum dalam hukum jaminan. Bahwa yang menang menjaminkan hanyalah pemilik. Karena digadai, berarti yang menang menggadaikan sebuah benda hanyalah pemilik. Itulah yang dinamakan dengan istilah Beschikkingsbevoeg. Beschikkingsbevoeg. Bahwa yang menang menjaminkan sebuah benda itu adalah pemilik. Karena kita sekarang sedang membahas gadai, berarti yang menang menggadaikan hanyalah pemilik. Nanti dalam hipotek juga begitu. Yang menang menghipotekkan sebuah benda hanyalah pemilik. Yang menang menggadaikan sebuah benda hanyalah pemilik. Seperti kita ketahui tadi, objek gadai itu benda bergerak. Objek gadai benda bergerak. Benda bergerak itu mudah sekali untuk diasingkan. Mudah sekali untuk dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan, mudah sekali itu. Nah, kalau di dalam gadai, yang menang menggadaikan hanyalah pemilik, ada giem ini, kalau sudah menyangkut gadai, menjadi keropos. Ya, saya peringatkan, Beschikkingsbevoeg. Umum dulu. Yang menang menjaminkan sebuah benda hanyalah pemilik. Dah, itu umum. Tapi kalau kemudian benda yang dijaminkan itu berwujud benda bergerak, maka ada giemnya kan bergeser. Yang menang menggadaikan sebuah benda hanyalah pemilik. Padahal benda itu bersangkutan dengan benda bergerak yang notabene mudah sekali untuk diasingkan. Maka prinsip Beschikkingsbevoeg ini di dalam gadai menjadi terhalang oleh pasal 1977 BW. Sehingga bisa terjadi seseorang tidak menang menggadaikan, ternyata digadaikan. Karena benda yang dipegang itu
merupakan benda bergerak, acap kali sulit dideteksi. Apakah benda itu miliknya dia secara benar? Itu sulit dideteksi. Oleh sebab itulah hadir pasal 1977. Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Ini kan pernah kita bahas dulu mengenai pasal 1977 itu. Kalau mau diingat kembali, A punya hak milik sebuah arloji. Dipinjam kepada B. Sekarang arloji itu ada di sini. Dikuasai secara nyata oleh B. Kemanapun B pergi selalu memakai arloji itu, sehingga siapapun yang bertemu menganggap bahwa B lah pemilik arloji itu. Oleh B kemudian arloji itu dijual kepada C. C beritikat baik mau membeli arloji itu sesuai harga pasar. Sekarang ada di sini. Dulu secara singkat dan untuk mempermudah pemahaman saudara, andai kata A tahu, lalu kemudian A ini menggugat C untuk meminta kembali arlojinya, kan tidak berhasil. Gagal gugatan A itu. Ini kasus yang menyangkut pasal 1977 yang saya katakan penuh misteri ini. Pasal 1977 itu penuh misteri. Sehingga A ketika meminta kembali arlojinya dari tangan C, ternyata hakim menolak. C dilindungi karena dia beritikat baik. A dikalahkan. Nah, pola semacam ini, biar gampang ya. Pola semacam ini, di mana pasal 1977 itu objeknya adalah benda bergerak. Kalau kemudian ada peristiwa, kasus yang mirip, X punya hak milik atas sebuah arloji, lalu dipinjam oleh A. Sekarang arloji itu ada dalam penguasaan A. Kemanapun A pergi selalu memakai arloji itu. Sehingga siapapun bertemu dengan A, memakai arloji itu, mengira bahwa arloji itu miliknya A. Lalu oleh A, arloji itu digadekan kepada Z. Dijaminkan secara gade oleh Z kepada Z. Sehingga sesuai perjanjian jaminan gade, mengikuti pola Inbesitstellung, arloji itu sekarang ada di sini. Nah kalau X tahu, kemudian menggugat Z pengadilan untuk meminta kembali arlojinya, pasti ditolak seperti kasus yang pertama. Sehingga kasus ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang kedua. Oleh sebab itulah, ketika gade objeknya benda bergerak, di situ ada adagium besiking befuh, yang menang menggadekan adalah pemilik, ternyata itu rapuh, rontok. Semua bisa terjadi. Seorang bukan pemilik, lalu menggadaikan, maka hal semacam itu, kreditor gade tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kasus semacam ini ketika X untuk meminta benda gade di tangannya Z ditolak, gara-gara adanya pasal 1977. Sehingga pasal 1977 itu mempengaruhi pasal yang ada dalam gade. Maka harus sinkron. Ujung-ujungnya pasal dalam gade muncul pasal 1152 ayat 4. Ini sudah pernah saya singgung dulu. Gara-gara adanya pasal 1977, akhirnya pembentuk BW harus mencantumkan pasal yang senada dengan pasal 1977 dan itu diwujudkan pada pasal 1152 ayat 4. Apabila debitor dalam hal ini, dalam kasus ini tidak menang menggadaikan, maka hal semacam itu tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada kreditor.
kata-kata tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada kreditor, yakni dalam wujud kalau X menggugat Z untuk meminta kembali arloji itu harus ditolak. Ini ada dalam pasal 11.52 ayat 4. Jadi kasus kedua ini sejalan dengan kasus yang pertama. Atau dengan kata lain, munculnya pasal 1152 ayat 4 gara-gara hadirnya pasal 1977. Itulah masalah bersaking bahu di dalam ruang lingkup Gadai. Dan itulah sebagai ciri yang kelima. Jadi saudara harus jeli itu. Mulai dari Inbesitzstellung, ini sudah rumit. Lalu juga menyangkut masalah Beschikking Befuh. Mengingat objek gadai itu merupakan benda bergerak. Kan dulu sudah sering saya katakan, ngatur benda bergerak itu susah. Sehingga aturan-aturan di dalam BW menyangkut benda bergerak, kadang-kadang itu mendatangkan kontroversi, kadang-kadang mendatangkan misteri yang panjang. Nah, misterinya benda bergerak itu bermula dari pasal 1977 BW. Yang kalau mau diuraikan, saya punya koleksi kasusnya. Paling tidak ada 5 atau 6 kasus itu menyangkut pasal 1977. Kalau terjadi problema yuridis, solusinya juga berlain-lainan. Dulu sudah saya pernah utarakan, kalau kasus yang pertama nih A meminjamkan kepada B lalu dijual kepada C. Sekarang bukan meminjamkan. Arloji itu dicuri oleh B lalu dijual kepada C. Solusinya beda. Oleh A, kasus lainnya lagi. Oleh A, arloji itu dipinjamkan kepada B. Oleh B, arloji tidak dijual, tapi dihadiahkan kepada C. A gugat, solusinya beda lagi. Jadi memang pasal 1977 itu penuh misteri itu. Saya punya koleksi kasus banyak yang mana solusinya, putusan hakimnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Itulah ciri yang kelima ya. Gak nyambung belas ya. Ya, ciri kelima ada dia. Ya, Prof. Ya, Iya, Prof. ciri yang kelima. Sekarang ciri yang keenam. Perjanjian jaminan gadai merupakan perjanjian asesor. Nah, coba nih. Kata-kata saya. Ciri yang keenam, perjanjian jaminan gadai itu merupakan perjanjian asesor. Coba rujukkan pada diagram. Kan benar tuh. Perjanjian jaminan hipotek dalam diagram, kalau untuk kemudian diganti dengan perjanjian jaminan gadai kan sama saja. Berarti perjanjian jaminan gadai, perjanjian jaminan hipotek itu merupakan perjanjian asesor yang kemudian mengikuti setelah dibuatnya perjanjian pokok. Jadi ciri yang keenam ini, perjanjian jaminan gadai merupakan perjanjian asesor. Kalau saudara rujukkan pada diagram, segera saudara paham, oh betul. Perjanjian jaminan gadai sama dengan perjanjian jaminan hipotek, sama-sama berposisi sebagai perjanjian asesor yang melengkapi perjanjian pokok agar supaya kreditor punya jaminan khusus. Sehingga dari ciri seperti itu, kreditor gadai, kreditor hipotek akan menjadi kreditor preference. Lalu, kalau perjanjian jaminan gadai itu merupakan perjanjian asesor, apakah ini juga tercermin
di dalam aturan gade, apakah ada pasal yang mencerminkan bahwa perjanjian jaminan gade itu sebagai perjanjian asesur? Kalau itu dipertanyakan, maka saudara bisa melihat lewat pasal 1151. Dalam pasal 1151 antara lain isinya dinyatakan semua alat bukti untuk perjanjian pokok dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya perjanjian jaminan gade. Jadi alat-alat bukti untuk membuktikan perjanjian pokok itu bisa digunakan sebagai alat bukti juga untuk perjanjian jaminan gade. Kata-kata dalam pasal 1151 seperti itu mencerminkan bahwa perjanjian jaminan gade itu tergolong sebagai perjanjian asesur. Ciri yang ketujuh, gade ulang dimungkinkan. Pengulangan penjaminan itu pada prinsipnya memang dimungkinkan. Jadi menurut BW, penjaminan ulang itu dimungkinkan. Dan apakah potensial penjaminan ulang itu bisa dilakukan apakah tidak, itu tergantung pada nilai ekonomis dari objek jaminan. Kalau nilai ekonomisnya masih memungkinkan, sesuai dengan kesepakatan, maka penjaminan ulang seperti itu dimungkinkan. Kalau penjaminan ulang itu dimungkinkan, lalu apakah di dalam gade juga dimungkinkan adanya penjaminan gade secara ulang? Apa itu dimungkinkan? Kalau ditelusuri, gade ulang itu memang dimungkinkan, tapi hanya bisa ditelusuri secara implisit. Inilah susahnya belajar hukum. Dan mungkin ini juga merupakan salah satu jurus yang diperbuat oleh pembentuk BW karena pasal-pasal gade itu sedikit, maka ya pasal-pasal yang ada itu kadang-kadang ya dijejeli segala sesuatu yang dianggap penting. Sama, kalau tadi dalam pasal 1152 yang terdiri dari 4 ayat, nah ternyata ayat-ayat itu merupakan seselan-seselan yang dilakukan oleh pembentuk BW. Begitu pula kalau di dalam hukum jaminan ada adagium penjaminan ulang dimungkinkan. Kalau begitu, apakah gade ulang juga dimungkinkan? Nah, pembentuk BW konsisten. Kalau penjaminan ulang dimungkinkan, maka gade ulang pun juga dimungkinkan. Tapi apa buktinya? Kalau gade ulang itu dimungkinkan, kalau merujuk pada pasal-pasal yang ada di dalam BW, yang terentang, mulai pasal 1150 sampai 1160, nah ternyata gade ulang itu memang dimungkinkan, tapi hanya dikemukakan secara implisit lewat pasal 1152 ayat 1. Di mana di sana dikatakan, objek gade harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Kata-kata atau pihak ketiga yang disepakati merupakan potensi untuk terjadinya gade ulang. Jadi secara implisit gade ulang itu memang dimungkinkan,
Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1152 ayat 1 dari kata-kata objek gadai harus ditarik dari kekuasaan nyata debitor untuk kemudian ditaruh dalam kekuasaan nyata kreditor atau pihak ketiga yang disepakati. Jadi kata-kata atau pihak ketiga yang disepakati itulah yang mencerminkan kemungkinan gadai ulang. Itulah ciri yang ketujuh. Gambarannya mungkin ya agak ribet ya. Gadai ulang tuh. Misalnya gini. A ini kontraktor jalan raya. Dia punya apa ya sebutannya dia stone walls, spur tumbuk. Tahu ya kamu? Itu yang untuk giles jalanan itu. Yang rodanya besi itu loh. Nah, ini stone walls sih. Lalu dia ngutang. Nah, gampangnya pada PT Pegadaian. Persero. Berapa? Misalnya 100 juta. Lalu PT Pegadaian tanya, apa ini agunannya? Katanya A, yang kontraktor jalan raya itu. Ini jaminannya spur tumbuk ini. Oke. PT Pegadaian setuju. Saya beri pinjaman 100 juta. Tapi spur tumbuk ini harus ditarik dari kekuasaan nyata A selaku debitor. Untuk dikuasai secara nyata oleh PT Pegadaian. Tetapi PT Pegadaian tidak punya garasi spur tumbuk, tidak punya. Gudangnya kecil. Untuk nyimpen spur tumbuk, stone walls, tidak bisa. Tapi X punya garasi gede, garasinya luas. Maka disepakati antara PT Pegadaian dan A bahwa spur tumbuk yang sudah ditarik dari kekuasaan nyata A itu ditaruh dalam kekuasaan nyata pihak ketiga, yakni X yang punya gudang luas. A setuju. Nah, disinilah objek gadai itu tidak secara nyata dikuasai oleh kreditor, tapi dikuasai secara nyata oleh pihak ketiga yang disepakati. Nah, konteks semacam ini bisa mengakibatkan, nah sekarang spur tumbuk ada di sini. Dalam konteks semacam ini, bisa saja. Tadi PT Pegadaian sudah meminjami dana 100 juta kepada A. Suatu saat PT Pegadaian itu juga butuh uang tunai. Berapa? Misalnya 90 juta. Lalu PT Pegadaian mengatakan kepada X, X, spur tumbuk yang ada di gudangmu itu bagaimana kalau saya jaminkan kepada kamu dan kamu memberikan pinjaman saya 90 juta. Ternyata X setuju. Maka X memberikan dana pinjaman kepada PT Pegadaian 90 juta dengan jaminan spur tumbuk ini. Inilah yang dinamakan gadai ulang. Jadi pertama kali A menggadaikan pada PT Pegadaian. Dan sangat besar kemungkinan PT Pegadaian juga akan menjaminkan ulang kepada pihak ketiga yang secara kebetulan disepakati untuk menerima penyimpanan objek gadai. Tapi harus hati-hati. Kalau A pinjam PT Pegadaian itu misalnya jangka waktunya 6 bulan, maka ketika PT Pegadaian itu menjaminkan ulang kepada X, pihak ketiga, ya kalau bisa ya lebih pendek, yakni 4 bulan. Tuh. Inilah
Konstruksi sederhananya itu begitu. Jangan mengutak-atik mengenai kasusnya ya. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana gadai ulang itu dimungkinkan. Kasusnya memang saya buat sederhana dan memang saya cocok-cocokkan. Jangan mengkutak-atik kasusnya ya. Kalau mengkutak-atik kasusnya itu bisa sehari penuh bisa diutak-atik kasus ini. Seperti yang dulu pernah saya kemukakan. Kasusnya ini rumah. Dah. Bagaimana Pak kalau rumah itu disangi teras? Waduh. Ya mungkin saya bisa jawab. Gimana Pak kalau kemudian yang lain? Kalau di tingkat? Ya mungkin saya bisa jawab. Gimana kalau kamarnya itu diperluas lagi? Wah ya nggak habis-habis. Ngutak-atik kasus. Saya menciptakan kasus begini ini, saya membuat kasus begini ini hanya untuk menggambarkan bagaimana gadai ulang itu terjadi. Kalau dengan kasus sederhana yang memang saya reka-reka sendiri sesuai selera saya demi memahamkan kepada saudara bagaimana gadai ulang bisa terjadi, ya harus dikemas demikian rupa. Nah, kemasan itu jangan diutik-utik. Kalau kemasan itu diutak-atik ya tidak ada habisnya. Inilah gadai ulang. Di mana gadai ulang itu sebenarnya bisa di breakdown penjabaran daripada penjaminan ulang dimungkinkan. Karena ini gadai, maka akhirnya perkataannya gadai ulang dimungkinkan. Hanya saja apakah gadai ulang itu juga diatur dalam pasal-pasal ketentuan gadai? Diatur. Di mana? Dalam pasal 1152 ayat 1. Tapi kalau membaca pasal 1152 ayat 1, ternyata itu hanya bisa dipahami secara implisit. Tidak ada di situ kata-kata gadai ulang, tidak ada. Oleh sebab itulah itu hanya dinyatakan secara implisit. Itu ciri yang ke-6. Ciri yang ke-7. Ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8. Apabila debitor wan prestasi, maka kreditor tidak diperbolehkan secara otomatis memiliki sendiri objek gadai. Ciri yang ke-8. Apabila debitor wan prestasi, maka kreditor tidak boleh secara otomatis memiliki sendiri objek gadai. Diperjanjikan sejak awal pun batal demi hukum. Apabila debitor wan prestasi, kreditor tidak boleh memiliki sendiri objek gadai secara otomatis. Diperjanjikan sejak awal pun batal. Gimana sih gambarannya? Bahwa kalau debitornya wan prestasi, lalu objek gadai tidak boleh dimiliki secara otomatis oleh kreditor. Ceritanya begini, kenapa sih? Kan utangnya enggak dibayar. Kalau begitu ya sudah tak peknya aja objek gadai itu. Enggak boleh. Berlaku seperti itu tidak boleh. Diperjanjikan sejak awal pun batal demi hukum. Nah ceritanya begini. A tadi butuh uang 100 juta. Nih. PT Pegadaian lalu tanya, apa yang dijaminkan? Ini sepur tumbuk saya. Maka PT Pegadaian akan menaksir. Sepur tumbuk ini kalau dijual di pasaran secara umum, kira-kira laku berapa? Nah, ini ada juru taksasinya.
Juru taksasinya pinter. Dia menaksir kira-kira kalau ini dijual di pasaran bisa laku 200 juta. Nah, kalau saudara kepingin tahu konkretnya bahwa PT Pegadaian itu akan menaksir objek gade, kalau misalnya A ini menggadaikan cincin emas. Begitu cincin emas diserahkan kepada PT Pegadaian kan kemudian diosok-osok itu berapa karat. Oh, ternyata ini 23 karat. Berapa beratnya? Oh, beratnya 10 gram. Kalau sudah tahu begitu, kira-kira harga pasarnya berapa ditaksir. Nah, penaksiran seperti itu, misalnya ditaksir seharga 200 juta, maka PT Pegadaian hanya akan menyalurkan dana pinjaman besarannya antara 40 sampai 60% dari nilai taksasi. Karena objek gade ditaksir nilainya 200 juta, maka PT Pegadaian tidak mungkin akan memberikan pinjaman kepada A juga 200 juta. Tidak. Ini bisnis loh ya. Oleh sebab itulah PT Pegadaian hanya bisa memberikan dana pinjaman kepada A berkisar antara 40 sampai 60% dari nilai taksasi. Jadi kalau PT Pegadaian kemudian hanya memberikan 100 juta kepada A, kan jatuhnya 50% dari nilai taksasi. Dan objek gade dikuasai secara nyata oleh pihak kreditor. Nah, ini Tumbuk sekarang ada di sini. Kalau kemudian saat jatuh tempo, misalnya jatuh temponya itu 19 Juni, ternyata awan prestasi, katanya PT Pegadaian, A, karena kamu tidak bisa mengembalikan utangmu 100 juta, ya sudah, Spur Tumbuk ini tak miliki sendiri, tak pek sendiri. Itu tidak boleh. Bisa dilihat di mana? Bisa dibuktikan di mana? Lihat pasal 1154. Jadi, apa yang saya katakan tadi? Apabila debitor wan prestasi, maka kreditor tidak boleh secara otomatis memiliki sendiri objek gade. Diperjanjikan sejak awal pun batal. Itu bisa dilihat dalam pasal 1154. Mengapa kok hadir pasal 1154? Mengapa pembentuk undang-undang itu kok mencipta pasal 1154? 1154. Saudara tahu, kalau misalnya begitu debitor wan prestasi, lalu diperbolehkan PT Pegadaian secara otomatis memiliki sendiri objek gade, bayangkan tadi, Spur Tumbuk yang sekarang ada dikuasai PT Pegadaian, itu nilai taksasinya harga pasarnya kan 200 juta. Lah kalau dia hanya meminjamkan 100 juta, begitu tidak dibayar kembali, lalu Spur Tumbuk ini dimiliki sendiri oleh PT Pegadaian. Nah, PT Pegadaian kan untung besar. Meminjamkan 100 juta, dapat benda seharga 200 juta. Itulah antara lain alasannya kehadiran pasal 1154. Sebab dana yang dipinjamkan oleh kreditor pasti di bawah nilai taksasi objek gade. Halo, Itulah Prof. sebabnya. Ya. Prof, mohon maaf, Prof. Sekali lagi saya mohon maaf, Prof. Ini sudah Ya. lewat waktunya. Lewat ya. Wah, ya. Terima kasih kalau saya diingatkan. Ya, cuman nggak enak Profnya asik menjelaskan. Enggak apa-apa. Terus kronologisnya juga iya, seru. tapi kan saudara kan kuliah lagi nih. Ya kan? Ya kayak enggak apa-apa. Terima kasih saya diingatkan. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Wah, kalau minggu depan mau apa itu? Cepat sput nanti. Oke. Selamat siang kalau gitu. Maaf Terima kasih, kalau Prof. terlewatkan. Tidak. Ya. Yuk. Ya, terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.